Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Senang dapat berjumpa kembali di dalam program Sapaan Gembala pada hari ini, Sabtu 28 Mei 2022. Saudara, saya ingat ketika masih anak-anak saya sering berpikir alangkah menyenangkannya menjadi murid-murid Yesus pada saat ia ada di dunia, atau menjadi orang yang berjumpa dengan Yesus secara fisik. Saya bisa mendengarkan dengan jelas suaranya, melihat wajahnya. Alangkah menyenangkan. Pikiran itu muncul ketika saya sedang sedih dan berdoa kepadanya. Saat itu saya merasa ragu, apakah mungkin ia benar-benar mendengarkan saya? Saya kan tidak bisa melihat wajahnya atau mendengarkan suaranya untuk memastikan kehadirannya seperti umumnya kalau kita berbicara dengan seseorang. Saudara bisa mengerti pikiran saya saat itu? Kemudian ketika remaja, saya mulai berpikir kembali. Jika orang-orang pada zaman Yesus mendengarkan suaranya, melihat wajahnya, lalu mengapa mereka menolak dia, bahkan berteriak-teriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Kita mungkin akan berkata, ya, karena mereka tidak mengenal dia sebagai Allah. Mereka hanya tahu dia adalah Yesus orang Nazaret. Tepat, saudara. Jika jadi saudara kita tahu masalahnya bukan soal melihat atau mendengar, tetapi apakah kita mengenal dia dengan baik. Kita bisa menolak seseorang yang sebenarnya kita nantikan kedatangannya, bukan? Hanya karena ia berpenampilan berbeda atau tidak seperti yang kita bayangkan, kita tidak mengenali dia. Anda pernah punya pengalaman seperti itu? Yohanes 1 ayat 14 bacaan kita hari ini mengatakan, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita." Bisakah dia berdiam di antara kita namun kita tidak mengenalinya? Tentu bisa. Kita tahu apa yang menyebabkan orang-orang pada masa Yesus, bahkan muridnya sendiri, tidak mampu mengenali kehadirannya sebagai Allah? Ya, karena mereka sibuk dengan pikiran mereka sendiri. Mereka memiliki konsep sendiri tentang Allah, sehingga mereka justru tidak bisa mengenali Allah yang ada di hadapan mereka. Mereka membatasi Allah di dalam pikiran mereka, sehingga justru mereka tidak dapat melihat Allah yang tanpa batas. Mungkinkah ini terjadi pada diri kita pada zaman ini? Sangat mungkin. Saudara, tahukah saudara pada kisah seorang yang terjebak oleh banjir? Saat itu tetangganya mengajaknya untuk mengungsi ke tempat yang aman, namun ia menolak karena ia sudah berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkannya. Tidak lama kemudian ada petugas datang melewati rumahnya dengan perahu karet. Petugas mengulurkan tangan untuk mengevakuasi dengan perahu karet. Ia menolak. Ia percaya Tuhan akan menolongnya. Air semakin tinggi, ia naik ke atap rumah. Tidak lama kemudian datanglah helikopter untuk menolongnya. Ia tetap menolak karena ia berkata, "Aku menantikan Tuhan yang menolongnya." Saudara bisa tebak apa yang terjadi, bukan? Ia marah karena merasa Tuhan tidak menolongnya. Tapi saudara bisa menebak apa kata Tuhan? "Aku sudah datang menolongmu lewat tetanggamu, lewat perahu karet, bahkan helikopter, tapi kamu menolak aku." Saudara, bukankah ini yang sering terjadi dalam hidup kita? Kita yang mengatur Tuhan dan bukan sebaliknya, kita terbuka dan tunduk kepada Dia. Saudara, marilah kita membuka diri dengan rendah hati pada kehadirannya. Sesungguhnya Dia diam di antara kita. Yang kita butuhkan adalah mengenali kehadirannya. Saudara mau? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan mata batin yang peka, dengan jelas melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Bahkan melalui perkara-perkara yang sederhana yang tidak kami pikirkan, Tuhan bisa hadir dalam segala sesuatu. Tuhan, kami mau terbuka dengan rendah hati, bimbinglah kami. Kami mau melihat bahwa Tuhan ada berdiam di dalam hidup kami, di antara kehidupan kami. Kami mau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Tuhan memberkati kita semua.